Ibu Nikta Gina. Ya. Penerapan belajar di rumah biasanya gimana sih? Nah, coba. Penerapan belajar di rumah ya seperti tadi dikatakan Papa ya, bahwa mengajarkan anak itu adalah semacam skill. Wah. Iya kan? Benar. Gitu. Dan memang kalau tadi kan mungkin berdasarkan data bahwa anak-anak perlu pendidikan untuk mencapai mimpi dan sebagainya gitu. Nah mungkin aku contoh nyata ya, bahwa untuk menggapai satu impian atau cita-cita memang dibutuhkan usaha, perlu belajar, perlu sekolah gitu. Dan kayaknya kalau anak zaman sekarang menurut aku tuh nggak bisa yang kayak zaman dulu gitu. Kalau dulu mungkin kita disodorin sama perbuku-bukuan yang tebel-tebel, kalau nggak bisa ntar mama kita marah ya kan. Masa gini dia nggak bisa? Ayo coba kerjain, ayo ini. Wah anak aku kalau kayak gitu kabur semua, ya kan. Jadi kalau misalnya aku menciptakan suasana belajar di rumah, itu biasanya aku harus membuat momen anak-anak ini happy dulu gitu. Karena nantinya bukan akhirnya mereka yang stres, aku juga ikut stres. Karena setengah mati mama mengajari anak-anak ini kalau misalnya merekanya lagi bad mood gitu kan. Jadi aku sudah kenal sekali kalau anak aku yang gede, yang penting perutnya penuh. Ya, jadi pokoknya harus makan dulu, kenyang gitu. Nah salah satunya juga seperti tadi kan Oreo, bahwa itu adalah cemilan yang udah turun-temurun. Terus kemudian untuk kebersamaan keluarga segala macam, itu salah satu cemilan yang aku kasih ke anak aku gitu. Pokoknya perutnya kenyang. Kalau yang kecil itu kalau belajar dia harus joget, nyanyi gitu. Jadi kan metodenya beda-beda. Sedangkan kalau yang gede, habis perutnya kenyang, dia harus ada visualisasi barangnya. Jadi dia bisa pernah menjawab pelajaran di sekolah, berapa kaki singa? 2. Karena di gambar kelihatannya kayaknya 2. Jadi aku harus punya kayak singa-singaan nih loh ya. Singa tuh kakinya 4 kayak gitu. Nah jadi benar tadi Prof bilang bahwa anak-anak tuh belajar harus menyenangkan. Begitu mereka belajarnya happy, itu tuh semuanya tuh kayak mudah gitu. Buat ibunya juga masukin apa yang harus dipelajari itu juga mudah gitu. Kayak anak aku yang besar tadi aku bilang visual banget, itu tools kayak playful tools for learning itu dibutuhkan banget gitu. Aku punya berbagai macam kayak peralatan gitu. Bahkan sampai ada momen nih, kalau boleh cerita sedikit ya, kayak belajar berhitung. Nanti aku belajar ya mbak, kayaknya sama mbak ya gitu. Karena ini anak aku yang besar setengah mati perkara hitung-hitungan itu ya. Aku beliin kayak mainan yang kayak lidi-lidian buat berhitung apa segala macam. Dia tidak berhasil, dia berhasil dengan korek kuping yang disusun pokoknya misalnya 2 ditambah 3 apa segala macam. Korelasi dia adalah korek kuping itu biasanya dipakai buat membersihkan telinga kan, jadi bisa mendengar lebih jelas lagi. Jadi katanya kalau pakai ini kita bisa fokus ngerti jelas sampai ke telinga gitu. Jadi dia bawa sampai kalau ujian itu beberapa biji sampai 10 biasanya, kemudian buat dia berhitung. Karena kalau pakai jari-jari kadang dia suka keder sendiri gitu. Nah kalau yang kecil, sama kalau yang gede juga aku pakai kayak tadi mungkin mbaknya ya, mirip-mirip gitu, melatih fokus. Kayak misal huruf hija, setengah mati ngajarin misalnya fata itu garisnya di bawah, kasro itu garisnya di atas, kasro garisnya di bawah. Jadi kalau misal futa, fata, jadi dia tahu ke atas A bunyinya gitu. Kalau kasro, dia jongkok, oke, garisnya di bawah gitu. Terus kalau dia kayak gitu, bahwa bentuknya seperti ini. Kalau nggak gitu, kita kasih tahu gambarnya, itu setengah mati gitu ya. Kalau yang kecil, pokoknya dia sukanya warna-warni. Metode belajarnya biasanya pakai mind mapping. Jadi dia suka minta sama, mana ibu udah dibikinin belum? Jadi aku bikin kayak pohon-pohon, ada cabang-cabang warna-warni, dia tempelin stiker sambil dia joget-joget segala macam. Masuk itu di telinganya. Ya gitu. Jadi aku kalau udah mulai musim-musim ujian, pusing. Baru harus menciptakan berbagai macam metode belajar. Tapi aku percaya banget bahwa suasana belajar yang menyenangkan memudahkan anak untuk bisa masuk si pelajarannya itu, dan memudahkan kita juga sebagai orang tua yang mengajarinya gitu. Benar bahwa sebenarnya di zaman sekarang kita harus pintar-pintar gitu ya untuk memilih dan melihat karakteristik anak seperti apa. Kita berikan pelajarannya ke arah sana. Tapi kalau lebih dari cerita dirimu, kalau sama ya, bahwa si playful learning itu tuh memang dibutuhkan banget ya. Benar. Jadi
anak-anak tuh berasanya kayak nggak belajar kan? Iya, bener. Mereka kayak main-main, tapi mereka menjawab bener aja gitu, tahu-tahu gitu. Dan kadang-kadang mereka tuh pulang dari sekolah atau kayak habis ujian gitu, mereka bisa cerita, Ibu, tadi kan ada pertanyaan kayak gini ya, terus Uta atau Uti inget, itu tuh yang kayak gini kan, atau ini kan yang begini kan gitu. Jadi mereka tuh kayak sama soal-soal tuh jadi kayak relate-nya sama sesuatu yang menyenangkan gitu. Untuk ibunya eksklusif ya, jadi ngajarinnya Playful sekali ibunya. Padahal di rumah juga sering bertanduk. kebongkar semua di sini ya. Oh tapi oke, ngomongin tentang playful ini.